Happy Kids Lover balik lagi di Oke Our Kids. Nah, masih bersama Pak Najib di sini. Lanjut lagi Pak kita ngobrolnya. Boleh. Nah, sekarang akan kita bahas kelebihan dari homeschooling ini, mungkin bisa dijelaskan Pak? Iya, jadi memang untuk homeschooling itu ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Salah satu kelebihannya adalah adaptable. Jadi anak-anak bisa beradaptasi dengan kebutuhan dia. Kemudian juga fleksibel karena waktu yang dibutuhkan tidak lagi terikat oleh waktu di sekolah, tapi kapanpun dia bisa belajar di rumah. Selain itu juga lebih fokus pada apa yang menjadi kebutuhan dia. Kalau memang dia itu pinginnya dari sisi olahraga, maka lebih fokus pada sana. Itu yang menjadi kelebihan di homeschooling itu. Okay. Tapi juga ada kelemahannya loh ini Mbak Evo. Ya, kekurangannya, Jadi Pak. yang pertama salah satunya adalah anak-anak sulit bersosialisasi karena mereka lebih banyak ke internal dirinya sendiri, di rumah sendiri. Kemudian juga orang tua harus mengelola mekanisme seperti apa di rumah. Kalau orang tuanya misalnya sibuk atau mungkin tidak memahami tentang pendidikan anak, maka bisa kacau. Makanya ini dibutuhkan orang tua yang betul-betul memahami tentang pendidikan, kemudian juga bagaimana mengatur waktu, jadwal, dan memang cukup luar biasa. Ini nanti bisa lebih bagus andai kata sudah ada mekanisme yang jelas, artinya ada semacam komunitas homeschooling yang membuat sebuah mungkin dari kurikulumnya, desainnya seperti apa, mana yang perlu dan mana yang tidak, materi-materi itu. Oh, jadi materi itu belum tentu sama dengan di sekolah ya Pak ya? Ada yang ketika dia menginginkan ikut di reguler, maka bagaimanapun itu dia harus mengikuti, hanya waktunya yang diatur. Hanya ini boleh nggak, karena aturan di pemerintah itu anak yang boleh mengikuti ujian itu dengan syarat kehadirannya berapa persen. Lah ini jadi persoalan. Kalau itu menjadi satu ketentuan, maka homeschooling tidak bisa kemudian langsung dengan sekolah reguler. Dia harus ikut paket. Kalau di pemerintah kan termasuk pendidikan non formal atau pendidikan paket A, B, C misalnya. Oh, oke, baik. Nah, sebenarnya homeschooling itu ada gurunya nggak sih Pak? Jadi kita manggil dari luar gitu atau orang tua Pak? Ya, lah ini ada bermacam-macam versi. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya dengan homeschooling itu anak-anak dipanggilkan guru khusus. Dan kalau seperti itu maka biaya jauh lebih mahal daripada sekolah reguler. Nah, kemudian yang kedua, ada anak yang cukup diajar oleh orang tuanya. Saya masih teringat ada seorang anak yang ikut homeschooling, namanya Iza Aksin. Dia penulis buku Dunia Tanpa Sekolah. Pada saat itu kelas 3 SMP. Tapi dia tidak mau sekolah karena dia berontak bahwasanya sekolah itu penjara. Sekolah itu hanya targetnya unas dan harus goal. Dan dia seolah-olah ditakut-takuti dengan berbagai macam kalau nanti nggak lulus. Akhirnya dia keluar dari sekolah dan dia nekuni dunia penulisan. Akhirnya dia menjadi seorang penulis yang hebat, Iza Aksin dari Salatiga. Wow, hebat sekali. Jadi memang bakat ya Pak ya? Bakat yang dimiliki, tapi merasakan bahwasanya sekolah tidak ada peluang untuk itu. Jadi memang mungkin banyak orang tua ya yang banyak sekali di sini bahwa masih fokus kepada UNAS harus lulus, padahal belum tentu. Justru apa potensi apa dari anak itu harus dilihat kemudian dikembangkan itu. Betul. Ya Pak, yang mungkin malah jadi sangu untuk untuk nanti ya Pak ya. Makanya ketika yang namanya pendidikan itu fokusnya ke UNAS, maka akan memicu banyak persoalan yang terkait dengan potensi anak. Makanya kami punya konsep dengan pendidikan karakter yang selama ini kami bawa kemana-mana. Itu kami ubah paradigma. Bagaimana kita kembangkan potensi yang dimiliki anak. Dengan potensi yang dimiliki anak, dia senang belajar, maka UNASnya bagus. Tapi sekarang yang terjadi, bagaimana sekolah itu dengan ngejar UNAS, potensinya dimatikan. Jadi banyak pembunuhan karakter anak itu dengan atas nama pendidikan. Ini pendidikan, yang penting UNASnya bagus, tapi potensi yang dimiliki anak terkubur semua. Lah ini yang kita tidak berharap itu terjadi. Nah itu yang kemudian memicu munculnya homeschooling, anak pingin fokus pada talenta ini. Nah ketika kesadaran dimunculkan, insya Allah homeschooling pun yang dianggap masih kontroversi, itu juga dengan sendirinya orang tua akan tetap memilih sekolah yang menggali potensi anak itu. Oke, baik. Nah sekarang Pak, seperti tadi ya kita lihat bahwa ada salah satu ibu yang berbicara bahwa nggak perlu homeschooling, nanti anaknya jadi nggak bisa bersosialisasi atau nggak gaul gitu ya Pak ya. Nah menurut Bapak bagaimana untuk mengatasi hal ini?
Iya, itu bisa saja terjadi, tetapi ketika itu menjadi satu kebutuhan, maka bagaimana yang namanya orang tua tidak sekedar fokus pada apa yang menjadi talenta anak. Kalau memang dia seorang artis, tapi dia juga tetap bergaul dengan teman-teman yang lain, meskipun tidak harus di dalam kelas, bisa di kursus, bisa di kegiatan kemasyarakatan. Dia tidak dijauhkan dari lingkungan yang sesungguhnya. Jadi lingkungan sesungguhnya itulah yang nanti akan dihadapi oleh anak-anak kita. Kalau selama ini di sekolah itu pun masih didesain, dibuat, tapi lingkungan yang sesungguhnya adalah masyarakat sekitar ini. Nah, anak-anak jangan sampai dijauhkan dari situ. Oke, berarti jadi dibanyakin ya Pak ya, perginya gaulnya iya. keluar. Jadi ya? Karena memang bagaimanapun juga ketika sekolah tidak mengizinkan anak itu yang punya talenta sering kosong, maka orang tua bisa mengambil langkah ini, tetapi tetap anak-anak tidak dijauhkan dari lingkungan sekitar. Nah, kalau seandainya Pak ada orang tua yang nggak ngerti, kemudian tidak terpenuhi kebutuhan sosialisasinya, nanti bagaimana Pak? Yang terjadi dia akan individual pada dirinya. Jadi dia tidak begitu peka, empatinya juga hilang, jadi karakternya akan rusak. Memang dia akan mementingkan dirinya sendiri karena ini loh kebutuhan saya. Tapi persoalan yang muncul nanti dia tidak bisa bersosialisasi dengan yang lainnya. Nilai-nilai empatinya juga memudar. Ya. Baik, oke. Nah, yang terakhir ya Pak ya. Nah, yang harus diperhatikan oleh orang tua ataupun nanti pengajarnya ya. Nah, tentang homeschooling ini bagaimana Pak? Yang pertama, dengan homeschooling, maka tujuan utamanya adalah bagaimana anak-anak terpenuhi kebutuhannya. Karena yang pertama homeschooling itu adalah terkait dengan kebutuhan. Kalau memang dia seorang artis, maka dia fokus pada apa yang menjadi talenta dia. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan sosialisasi, dan itu dibutuhkan oleh guru yang nanti seandainya ada guru yang dipanggil ke rumah. Atau mungkin si anak ini masih terikat dengan sekolah reguler, tetapi dengan cara-cara tertentu. Karena sekarang itu yang terjadi. Makanya kalau misalnya ini nanti bisa dijembatani bahwasanya anak-anak yang punya talenta itu diberi peluang khusus. Tidak harus semua pelajaran diikuti, tapi orang tua dan anak berhak untuk memilih, itu jauh lebih bijaksana. Bahwasanya dia punya kelebihan ini, kemudian ada beberapa materi yang menurutnya itu hanya sebagai satu figurasi saja, tidak menjadi satu fokus, sehingga sekolah itu nanti bijaksana sekali untuk menghadapi anak-anak yang memiliki keberbakatan istimewa ini. Oke Pak, berarti harus diingatkan ya bahwa sekali lagi bukan hanya UNAS yang dikejar, bukan hanya ijazah yang dikejar. Jadi talenta anak itu sangat penting. Mungkin harus dibuka dulu Pak ya, ini pengetahuan orang tua sedikit dulu. Saya berikan gambaran bahwasanya perilaku anak-anak sekarang, baik itu perilaku moral, kemudian perilaku yang lain, itu kalau saya lihat anak-anak sekarang itu banyak yang tidak tahu siapa dirinya. Banyak yang tidak tahu bakat yang dimiliki itu apa. Ya karena memang sekarang sudah mulai terkubur dengan target-target akhir kurikulum, tapi bukan potensi. Ketika anak sudah tidak tahu potensinya, maka dia gampang ikut sana ikut sini. Tapi begitu kita gali anak punya potensi, biasanya anak ini memiliki konsep diri yang kuat. Saya punya kelebihan ini dan itu akan saya jaga. Saya tidak akan ikut-ikutan dengan orang lain. Itu yang harus diperhatikan. Mungkin ini ada hubungannya kalau suatu contoh Pak ya, anak masuk kuliah jurusan ini, kemudian tiba-tiba 1 tahun putus, kemudian ganti lagi yang lain. Itu merupakan salah satu contoh ya Pak ya. Betul. Jadi mereka tidak tahu siapa sebenarnya dirinya, potensinya apa, dan itu sebenarnya yang harus digali sejak SD. Jadi SD itu begitu masuk ke SMP, maka gurunya tahu bahwasanya dia punya potensi ini. Sehingga ketika di SMP bukan persoalan kurikulum saja yang diperhatikan, tapi sebenarnya dia punya bakat apa, dan ini menjadi konsep diri yang kuat. Ketika anak Indonesia semuanya memiliki konsep diri yang kuat, insya Allah yang namanya perilaku amoral yang saat ini menjadi sorotan tajam di dunia pendidikan akan berkurang. Betul Pak. Wah mari Pak, kita galakkan. Ayo Pak. Monggo. Oke, terima kasih banyak Pak Najib. Terima kasih informasinya, semoga bermanfaat buat Happy Kids Lover di rumah. Baik, Happy Kids Lover, selesai sudah episode kali ini. Semoga Anda puas ya dan bermanfaat juga infonya dari Pak Najib. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan, tentu saja di topik yang berbeda. So, thank you for watching and bye-bye. Oke, Happy Kids Lovers, selesai sudah Our Kids menemani. Semoga bermanfaat dan semoga Happy Kids Lovers semakin tepat mendidik kids agar mampu menjadi seperti harapan parents. Dan jangan lewatkan Our Kids setiap hari Senin jam 6 sore hanya di SPO TV.
Acara ini dipersembahkan oleh